Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya mendapatkan materi-materi menarik berikutnya. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tema 3, potensi ekonomi lingkungan, dengan pokok bahasan perubahan potensi sumber daya alam dan subpokok bahasan penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Adapun tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perubahan potensi sumber daya alam dan menganalisis faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Apa itu potensi sumber daya alam? Ada yang tahu? Oke, potensi sumber daya alam meliputi seluruh bumi, air, dan seluruh kekayaan alam lainnya, beserta apa yang terkandung di dalamnya, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup, yang berada dalam suatu tempat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, air, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Mengapa sumber daya alam di sekitar kita harus mengalami perubahan? Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam, yaitu faktor alam dan akibat aktivitas manusia. Perubahan potensi sumber daya alam yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Lalu, akibat dari aktivitas manusia yang seperti apa? Nah, ini nanti yang akan menjadi pemikiran kalian semua untuk mencari jawabannya. Mengapa kita harus menghemat sumber daya alam? Kita mengetahui bahwa sumber daya alam kita sangat terbatas. Karena sangat terbatas, maka kita diharuskan untuk menghindari habisnya ketersediaan sumber daya alam. Kita dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan rusaknya alam karena keterbatasan sumber daya alam. Cara menghemat sumber daya alam antara lain menggunakan energi alternatif, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan, tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, menciptakan kembali sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dapat menurunkan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan. Seiring berjalannya waktu, potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Ada penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Yang pertama adalah populasi manusia. Populasi manusia yang semakin bertambah membuat konsumsi juga bertambah. Hal ini mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam yang juga mengalami peningkatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampaknya pasti terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin
mengalami penurunan. Yang ketiga, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terjadinya perubahan potensi sumber daya alam karena itu dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan dan potensi sumber daya alam tetap lestari. Mengapa penting untuk mengetahui potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Mengapa kita harus tahu? Agar kita sebagai manusia bisa mengetahui cara mengelola, menjaga, melestarikan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia? Ada beberapa. Yang pertama, kita diwajibkan untuk melestarikan sumber daya alam yang ada. Kedua, mengembangkan tata kelola sumber daya alam. Ketiga, mengurangi penggunaan sumber daya alam yang sulit untuk diperbaharui. Dan menjaga lingkungan sekitar. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Kelas akan kita bagi menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok mengerjakan lembar kerja yang akan dibagikan oleh guru. Kemudian kelompok lain bertanya dan menanggapi presentasi kelompok lain. Lembar kerja siswa. Nah, silahkan, ini adalah lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Kalian diskusi, kalian cari solusinya, kemudian nanti presentasikan hasilnya. Lembar kerja ini terdiri dari 4 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sumber daya alam apa yang kita gunakan sehari-hari? Jenis sumber daya alamnya apa? Kemudian kalian manfaatkan untuk apa? Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengetahui atau mengatasi masalah keterbatasan sumber daya alam yang kita gunakan sehari-hari? Kalian cari jenis sumber daya alam yang terbatas, masalah yang ditimbulkan, dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Yang jelas ini adalah sumber daya alam yang kalian gunakan sehari-hari. Yang ketiga, upaya ya untuk mengatasi keterbatasan sumber daya alam di rumah. Saya yakin kalian di rumah juga memanfaatkan sumber daya alam. Nah, upaya apa untuk mengatasi keterbatasan tersebut? Kamu tuliskan jenis sumber daya alamnya dan upaya-upaya yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi kelangkaan atau keterbatasan tersebut. Yang keempat, tuliskan hasilnya yang sudah kalian lakukan. Kemudian kira-kira hasilnya apa ya kalau kamu melakukan itu? Nah, selamat berdiskusi. Kemudian nanti silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya untuk disampaikan kepada teman-temannya. Permata tak akan bisa diasah tanpa gesekan. Begitu pula manusia. Tak ada yang sempurna tanpa cobaan. Konfusius. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.